Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi saya akan membahas yang namanya NAPSA. NAPSA sendiri ialah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama ialah narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika ialah sebuah zat yang mampu membuat kesadaran kita menurun dan juga mampu menghilangkan rasa nyeri di tubuh untuk sementara waktu. Narkotika bisa berasal dari tanaman yang biasa disebut narkotika alamiah dan juga bukan dari tanaman yang biasa disebut narkotika sintetis dan narkotika semi sintetis. Yang kedua yaitu psikotropika, yaitu zat atau obat yang bisa mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Asalnya juga sama dengan narkotika, bisa berasal dari tanaman dan juga bukan dari tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu zat adiktif, yaitu semua jenis zat atau obat yang jika dipakai terus-menerus akan membuat efek ketagihan. Nah, narkotika dan psikotropika termasuk dalam zat adiktif, karena keduanya merupakan sebuah zat yang memberikan efek ketagihan bagi pemakainya. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPSA ini ada banyak loh. Dari sisi psikologis, seorang pengguna akan lebih emosional dan temperamental, jadinya suka marah-marah gitu deh. Nah, dari sisi ekonomi akan membuat keuangan kita menipis karena harganya yang sangat mahal, adanya ratusan bahkan jutaan per gramnya. Dari segi sosial akan dijauhi dari lingkungan masyarakat apabila ketahuan memakai narkoba, dan bahkan seorang pengguna akan menularkan beberapa penyakit kepada orang sekitarnya seperti HIV, hepatitis, dan TBC karena penggunaan jarum suntik yang berulang. Berdasarkan efek yang dihasilkan, zat-zat NAPSA dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama yaitu stimulan. Misal, saat kita merasa kelelahan, otomatis tubuh kita ingin beristirahat. Namun, saat seorang terpengaruh zat stimulan ini, bukannya merasa lelah, melainkan tubuh pengguna tersebut akan merasa lebih berenergi. Nah, bagaimana jika seorang pengguna berhenti menggunakan zat ini? Maka ia akan merasa sangat lelah. Akibatnya, ia mengkonsumsi lagi zat stimulan ini dan jadinya kecanduan deh. Aduh. Yang kedua yaitu depresan atau penenang. Depresan sendiri ialah jenis NAPSA yang dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur. Misal, dalam drama Korea yang berjudul The Glory, ibu dari Moon Dong-eun didiagnosa mengalami alcohol use disorder, yaitu penggunaan alkohol yang sering. Akibat dari penggunaan alkohol yang terus-menerus menyebabkan kondisi fisik dan mentalnya rapuh. Nah, apabila pemakaiannya dihentikan, otak akan kehilangan keseimbangannya. Jadinya tubuh akan gemetar, muncul rasa takut berlebihan, sehingga pengguna lagi-lagi akan terus memakai zat depresan ini. Dan bila digunakan jangka panjang akan sangat berakibat fatal bagi tubuh, bahkan bisa berujung kematian. Nah, yang terakhir yaitu halusinogen. Dari namanya saja bisa dibayangkan kan bagaimana itu halusinogen. Pada orang yang sudah kena efek halusinogen, mereka akan kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Akibatnya, pengguna akan mengalami pandangan yang kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Nah, karena bahaya dan pengaruh negatifnya yang banyak, pemerintah sudah membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Dan karena sekarang kita sudah tahu bahaya dan dampaknya, jadi jangan sekali-kali untuk mencoba yang namanya narkoba. Dan kemudian hindari pergaulan negatif dan lapor jika ada tindak kejahatan narkotika di sekitar kita di bawah ini. So, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, dan ayo perangi narkoba. Bye-bye narkoba!